Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Info Pendidikan bersama Bakar Jono. Kali ini saya akan coba membahas terkait dengan penilaian kinerja kepala sekolah yang terbaru. Untuk itu, ikuti video ini sampai selesai dan jangan skip. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe, kemudian like dan lonceng agar mendapatkan notifikasi pada video berikutnya. Karena pada video-video berikutnya saya akan membahas terkait dengan PKKS ini, tentang kinerjanya kepala sekolah. Bapak Ibu sekalian, sebelum lanjut terkait dengan bagaimana penilaian kinerja yang baru, saya akan coba mengingatkan kembali bahwa penilaian kinerja kepala sekolah di tahun-tahun sebelumnya. Sebelumnya Bapak Ibu, sebagai dasar penilaian kinerjanya kepala sekolah, itu adalah Permendiknas nomor 35 tahun 2010, bahwa kepala sekolah dinilai berdasarkan 6 kompetensi, ya, berdasarkan 6 kompetensi, dan itu sudah sah dan sudah berjalan dan sudah selesai, ya. Yaitu kompetensi kepribadian dan sosial, kemudian kepemimpinan pembelajaran, pengembangan sekolah, manajemen sumber daya, kewirausahaan dan supervisi. Ada 6 ini yang dinilai selama ini. Dan itu sudah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sebelumnya. Bapak Ibu sekalian, dengan terbitnya Permendikbud nomor 6 tahun 2018, Permendikbud nomor 15 tahun 2018, bahwa kepala sekolah ini adalah guru yang ditugaskan untuk memimpin dan mengelola. Sehingga di situ tidak nampak untuk mengajar. Jadi memang guru itu justru menjadi tugas tambahannya. Itulah yang sekarang menjadi aturan yang barunya. Kalau kita memaksakan melakukan penilaian dengan kompetensi, menjadi salah gitu ya. Ini diperkuat dengan adanya PP 30 tahun 2019. Ya, bahwa kinerja yang dimaksud penilaian kinerja, yang dimaksud kinerja PNS adalah hasil kerja, ya, yang sesuai dengan SKP, ya. Hasil kerja yang dicapai setiap PNS sesuai dengan SKP-nya atau sasaran kerja pegawai. Itu. Jadi yang dimaksud kinerja itu bukan kompetensi sekarang. Jadi Bapak Ibu jangan memaksakan nanti menilai dengan yang lama gitu ya. Permasalahannya sekarang sudah ada aturan ini gitu ya. Sudah ditetapkan PP-nya, ya, sudah ada, ya. Nah, kemudian Bapak Ibu, nah sekarang perlu kita ketahui SKP, sasaran kerjanya seorang kepala sekolah, itu sudah secara juknis, ya. Kalau di dalam Permendikbud nomor 15 tahun 2018 sudah jelas Bapak Ibu, bahwa tugasnya kepala sekolah itu adalah manajerial, kemudian kewirausahaan dan supervisi, ya. Manajerial sendiri terbagi menyusun perencanaan, mengelola SNP, kemudian pengawasan dan seterusnya, sampai yang terakhir itu mengelola sistem informasi manajemen, ya kan, ada 5 item, tapi ingat 5 item itu satu itemnya isinya 8, ya. 5 item, yang satu itemnya adalah 8, berarti 8 dengan 4 sudah 12 yang manajerial itu. Karena apa? Di dalam pengelolaan SNP itu ada 8 standar. Jadi kalau satu standar aja kita lihat dari keberhasilan seorang kepala sekolah, itu sudah satu item sendiri, ya. Itu seperti itu. Jadi sudah ada 12 item. Kemudian kewirausahaan itu ada 3, ya. Kewirausahaan itu ada 3, ya. Bagaimana menyusun perencanaan kewirausahaannya, pelaksanaan dan evaluasinya. 3, ya, seperti itu. Dan sudah 15, ya. Dari 12 dengan 3 sudah 15. Dan yang terakhir supervisi ada 4. Ya, perencanaannya, kemudian supervisi guru, supervisi tenaga pendidikan dan evaluasinya ada 4. Jadi ada 19. Ada 19 item yang harus dilakukan dalam penilaian sesuai dengan ketentuan ini. Nah, secara teknis, juknisnya sudah ada sesuai dengan Perdirjen nomor 26017 tahun 2018. Bahwa Perdirjen ini menyatakan sasaran kerja pegawai atau sasaran kerjanya kepala sekolah, SKP seperti yang dituangkan dalam PP 30 tahun 2019 tadi. Yang dimaksud SKP di sini Perdirjen sudah membuat aturan bahwa sasaran kerjanya atau sasaran kerja seorang kepala sekolah itu sudah ditetapkan, isinya itu tadi. Itu Bapak Ibu. Jadi kita jangan melepas ini.
ini sudah menjadi acuan. Jadi kalau misalkan kepala sekolah itu udah dipastikan tugasnya ini, nggak mungkin kita nilai dengan tugas yang lain. Nggak mungkin, wong dia nggak mengerjakan tugas yang lain dinilai dengan cara yang lain. Maka Bapak Ibu harus melakukan penilaian dengan tugas ini. Nah, yang jadi masalah adalah Bapak Ibu, bahwa sampai hari ini Kemdikbud belum mengeluarkan instrumen untuk penilaiannya. Jadi penghitungannya, proporsinya itu sama sekali belum ada untuk menentukan, sehingga kalau di dalam PKKS yang sebelumnya, karena sebagai guru di situ 25%, sebagai kepala sekolah 75%. Dengan hadirnya PP Perdirjen maupun PP 30 tahun 2019 sudah bukan guru, sehingga dia 100%. Dan itu sudah saya tanyakan, ya benar memang 100%. Walaupun secara undang-undangnya belum ada ini. Seperti itu. Itu yang menjadi pertanyaan. Terus aturannya mana? Mesti begitu pertanyaannya. Nah, kemarin saya tanyakan. Lah kan sudah jelas di dalam PP bahwa tugasnya bukan guru lagi, sehingga ya 100% dihitung di situ. Masa mau dihitung yang lain gitu? Tapi yang saya bilang, mestinya saya berharap sih dari Kemdikbud segera mengeluarkan instrumen penilaian kinerja kepala sekolah itu sesuai dengan Perdirjen tadi, menjadi sebuah instrumen yang bisa digunakan secara nasional. Namun sampai hari ini belum selesai, nggak tahu selesai atau belum, tapi belum diundangkan. Nah, jadi kita kalau kemarin saya tanyakan di pihak terkait tadi, saya tanyakan bahwa silahkan Bapak Ibu menggunakan itu, dituangkan dalam sebuah aturan di kebijakan di daerah masing-masing, tapi jangan lepas dari Perdirjen. Ingat bahwa Perdirjen ada 19 item tadi, hanya itu, nggak ada yang lain. Itu yang tentunya. Hanya kalau masalah penggalian data, monggo Bapak Ibu menggunakan aplikasi yang mana, silahkan. Tapi ingat, itu sudah menjadi sebuah aturan di setiap daerah masing-masing yang terdiri dari, kalau saya hitung tadi dari 19 tadi. Jangan lepas dari itu gitu aja. Hanya kalau cara penggalian datanya seperti apa, penghitungan seperti apa, dan termasuk mungkin proporsinya itu sampai hari ini belum ditetapkan memang. Tapi ingat, hasil dari PKKS 100% adalah PKKS. Misalkan golongan 4B atau 4A misalkan ketemu nilainya baik, udah dipastikan dia dapat nilai 29,75. Itu yang akan masuk di dalam SKP nanti. Nah, itu mungkin yang menjadi Bapak Ibu yang perlu dipersiapkan. Dan saya akan coba mengurai satu persatu dari 19 butir tadi pada video-video berikutnya. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan, dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.